Namaku Rini, seorang janda berusia 40 tahun. Sudah hampir 10 tahun aku menjalani hidup seorang diri setelah suamiku meninggal. Hidupku sederhana, hanya ditemani anak perempuanku. Kini rumahku terasa berbeda, lebih ramai, karena beberapa bulan lalu, Rani menikah dengan seorang pria bernama Dimas. Menantuku itu masih muda, penuh semangat dan rajin bekerja. Ia membuka usaha kecil menjual pulsa, serta spare part handphone di depan rumahku. Setiap pagi, aku sering melihat Dimas sibuk menata meja di teras, merapikan aksesori ponsel, kabel, hingga kartu perdana. Sementara Rani selalu terburu-buru berangkat ke kantor bank tempatnya bekerja. Kadang aku merasa iba melihat Dimas sendirian menjaga lapak kecilnya. Maka tanpa pikir panjang, aku menyiapkan teh hangat atau kopi untuk menemaninya. Biar ada temannya kamu, Dim, kataku sambil tersenyum. Ia membalas dengan senyum sopan. Sejak hari-hari pertama, aku hanya menganggap semua ini sebagai kewajiban seorang ibu terhadap menantunya. Aku ingin Rani tenang bekerja, yakin bahwa suaminya diperhatikan. Tapi lama-lama aku merasakan sesuatu yang berbeda. Dimas begitu ramah, mudah diajak bicara, dan sering berbagi cerita kecil tentang pelanggannya. Obrolan itu membuat rumahku yang dulu sepi terasa hidup kembali. Aku sadar ada perasaan hangat setiap kali menyiapkan makanan untuknya. Aku berusaha mengusir pikiran itu karena aku tahu posisiku. Aku hanya ibu dari istrinya. Namun, kenyataan bahwa Rani sibuk dan jarang di rumah membuatku semakin sering berhadapan dengan Dimas hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa melihatnya dari pagi hingga malam. Aku tak pernah menyangka bahwa kebersamaan sederhana itu akan membawa perasaanku ke arah yang sulit kupahami. Saat itu aku hanya menganggapnya wajar, tapi jauh di dalam hatiku tumbuh keakraban. Malam itu hujan turun deras sekali. Angin kencang membuat jendela berderik dan petir membelah langit. Aku duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian ketika tiba-tiba listrik padam. Rumah gelap gulita, dadaku langsung berdebar. Aku memang punya fobia kegelapan sejak kecil. Dan sejak suamiku meninggal, rasa takut itu makin parah. Aku mencoba menyalakan lilin, tapi tanganku gemetar. Lilin malah jatuh. Dalam gelap, aku merasa panik. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. "Bu, tidak apa-apa. Gelap sekali ya." Suara Dimas memecah ketakutanku. Aku refleks berdiri dan tanpa sadar memeluknya erat. "Maaf, Dim. Aku takut sekali." Ucapku bergetar. Ia kaku sesaat lalu menepuk pundakku dengan canggung. "Tidak apa-apa, Bu. Saya di sini." Kami berdiri lama dalam gelap, ditemani hujan dan petir. Kehangatan tubuhnya membuatku mengingat sesuatu yang lama hilang sejak suamiku tiada. Beberapa menit kemudian listrik menyala kembali. Aku buru-buru melepaskan pelukan itu. Wajahku panas. "Maafkan Ibu, Dim. Aku tidak sadar," kataku terbata. Ia hanya tersenyum kaku, lalu berpura-pura menyalakan televisi. Malam itu kami tidak banyak bicara, tapi hatiku tidak tenang. Sejak kejadian itu, aku sering teringat momen singkat dalam gelap. Pelukan yang seharusnya karena ketakutan justru menimbulkan perasaan aneh di dalam diriku. Sejak malam mati lampu itu, ada sesuatu yang berbeda antara aku dan Dimas. Kami tak pernah membicarakannya, tapi perubahan kecil terasa. Tatapannya lebih hangat, dan aku tanpa sadar menunggu waktu mengobrol dengannya. Setiap siang aku menyiapkan makan untuknya. Awalnya rutinitas biasa, tapi kini setiap pujian darinya membuat hatiku bergetar. "Masakan Ibu memang enak," ujarnya. Aku tertawa kecil, mencoba menyembunyikan perasaan yang tumbuh. Rani makin sibuk di kantor. Pulangnya selalu malam, kadang membawa pekerjaan hingga larut. Tanpa ia sadari, kesibukannya membuat aku dan Dimas punya lebih banyak waktu bersama. Kadang kami duduk di teras sore hari, membicarakan hal-hal kecil. Kadang ia bercerita tentang mimpinya punya toko spare part besar. Aku memberi semangat seperti seorang ibu. Meski jauh di dalam hati, aku menikmatinya melebihi peran itu. Rasa bersalah mulai menghantuiku. Dimas sering membantuku, membawa belanjaan, memperbaiki pintu dapur, atau sekadar menemani ngobrol. Perhatian kecilnya membuatku merasakan sosok laki-laki yang selama ini hilang. Aku tidak tahu harus menolak atau membiarkannya. Hari-hari terasa aneh. Aku tak berani menatapnya terlalu lama, takut ia membaca isi hatiku. Tapi aku juga tidak bisa menolak kenyamanan saat bersamanya. Hubungan kami masih wajar, tapi aku merasakan sesuatu tumbuh di antara kami. Hari itu Rani berkata kantornya menugaskannya keluar kota 3 hari. "Bu, temani Dimas di rumah ya," ucapnya. Hatiku berdebar aneh. Malam pertama tanpa Rani, rumah terasa hening. Setelah menutup lapaknya, Dimas duduk di sebelahku, lebih dekat dari biasanya. "Sepi sekali kalau Mbak Rani enggak ada," katanya. Kami mengobrol lama.
lebih terbuka dari sebelumnya. Ia bercerita tentang masa kecilnya. Dan aku tentang kesepianku. Dimas mendengarkan dengan tatapan penuh perhatian, sesuatu yang jarang kuterima. Malam makin larut, hujan turun. Saat aku berdiri hendak tidur, ia menahan tanganku sebentar. Bu, terima kasih sudah selalu ada. Saya merasa benar-benar punya rumah. Sentuhannya membuatku merinding. Aku menarik tanganku cepat-cepat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Dimas terus muncul. Aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh dalam hati. Meski belum ada apa-apa yang terjadi, malam kedua tanpa Rani terasa lebih berat. Seharian aku menyibukkan diri, tapi pikiranku tetap pada Dimas. Ia pun terlihat sering menatapku dari lapaknya. Malam itu hujan deras. Angin membuat genteng berderak. Aku duduk di ruang tengah dengan selimut ketika Dimas masuk dan duduk di sampingku. Sangat dekat. Apa ibu tidak takut? Tanyanya. Aku tersenyum tipis meski gemetar. Sejak dulu, ibu memang takut gelap dan petir. Dimas menatapku lama lalu berkata pelan. Kalau ibu takut, saya temani. Entah bagaimana aku tidak menolak. Kami duduk berdua dalam diam. Hanya suara hujan menemani. Lengannya menyentuh lenganku. Dan bukannya menjauh, aku membiarkan. Saat petir menyambar, aku spontan menyandarkan kepala di pundaknya. Ia sempat menegang, lalu perlahan rileks. Malam itu kami tak banyak bicara. Tapi hati kami berteriak. Batas yang tak seharusnya mulai terlewati. Aku tertidur di pundaknya. Dan ketika pagi tiba, rasa bersalah langsung menghantamku. Namun ada kehangatan yang sulit kutolak. Pagi itu aku mencoba berperilaku biasa, menyiapkan sarapan seperti biasa, menyapa Dimas seolah tak ada yang terjadi. Tapi setiap melihat wajahnya, aku teringat pundaknya yang menjadi tempat kepalaku bersandar. Dimas pun tampak canggung. Biasanya ia banyak bercerita, namun pagi itu ia lebih banyak diam. Bu, maaf kalau semalam, katanya pelan. Aku cepat memotong. Tidak apa-apa, Dim. Anggap saja ibu penakut, kamu hanya menemani. Meski kata-kataku terasa hampa di hati. Justru setelah itu kami semakin sering terjebak dalam keakraban. Ia duduk bersamaku di teras, menemaniku ke pasar, dan kadang pulang lebih cepat dari lapaknya. Semua perhatian itu membuatku sulit membedakan, apakah ia hanya menantu yang baik, atau ada sesuatu yang lain. Saat Rani menelepon dari luar kota, aku berusaha terdengar wajar. Dia sehat-sehat saja, Dim. Rajin berjualan, kataku, menahan suara gemetar. Rasanya seperti berbohong. Meski sebenarnya tidak ada yang benar-benar terjadi. Namun apa yang terjadi di hati tidak bisa kupungkiri. Aku takut Rani suatu hari menyadari perubahan ini. Aku sering berdoa agar perasaan ini hilang. Namun semakin aku menolak, semakin aku merindukan perhatian Dimas. Hari terakhir sebelum Rani pulang terasa paling berat. Sejak pagi aku menyibukkan diri, tapi pikiranku terus ke Dimas. Ia pun tampak menghindar, namun tetap berada di dalam rumah. Menjelang malam kami bertemu di ruang tengah. Aku sedang melipat pakaian ketika ia masuk membawa teh hangat. Ibu capek ya? Ini saya buatkan, katanya. Aku terharu. Kami duduk berhadapan. Hening. Tatapannya lembut, hangat, membuatku lemah. Saat itulah ia berkata hampir berbisik. Bu, apa yang kita lakukan ini salah ya? Pertanyaan itu menusukku. Aku menunduk menahan air mata. Iya, Dim. Ini salah. Aku ini ibumu. Kamu suaminya Rani. Kita tidak boleh begini. Namun setelah kata-kata itu terucap, justru terasa betapa sulitnya melepaskan. Ia sempat mengulurkan tangan seakan ingin menggenggam, tapi menariknya kembali. Aku hanya bisa menahan napas dan bergetar. Saya tidak tahu kenapa setiap dekat dengan ibu saya merasa tenang sekali. Ucapnya dengan mata berkaca. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menangis diam-diam. Berharap besok Rani segera pulang agar semuanya kembali normal. Aku takut pada diriku sendiri. Pada perasaan yang makin sulit dikendalikan, aku sadar. Jika terus berdua seperti ini, kami bisa melangkah terlalu jauh dan menghancurkan Rani, anak yang paling kucintai. Keesokan harinya Rani pulang. Rumah kembali ramai. Aku mencoba bersikap wajar. Menyiapkan makanan kesukaannya, mendengarkan ceritanya. Namun di balik semua itu, aku dan Dimas tahu ada sesuatu yang kami sembunyikan. Hari-hari berikutnya terlihat normal. Rani sibuk bekerja, Dimas kembali berjualan. Aku kembali dengan rutinitas. Tapi setiap aku berpapasan dengan Dimas, ada tatapan singkat yang membuat dadaku sesak. Rasa itu masih ada. Suatu malam setelah Rani tidur, aku berbicara pada Dimas di teras. Dim, kita tidak bisa terus begini. Aku takut kalau Rani tahu, semuanya hancur. Ia menunduk.
Wajahnya penuh dilema. Saya berusaha menjauh, Bu. Tapi setiap lihat ibu rasanya beda. Tapi saya tidak mau menyakiti Rani. Air mataku jatuh. Lebih baik kamu pindah rumah. Cari kontrakan dengan Rani. Kalau terus di sini, aku takut kita tak bisa menjaga diri. Dimas terdiam lama lalu mengangguk. Kalau itu yang terbaik, saya akan lakukan. Saya tidak mau merusak keluarga ini. Malam itu aku kembali ke kamar dengan dada kosong. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang baru saja hadir. Namun di balik itu ada sedikit kelegaan. Aku tahu hanya ini jalan agar aku tidak kehilangan anakku. Mungkin aku harus kembali menjadi wanita sepi seperti dulu. Tapi setidaknya, aku tidak menyesal telah menyelamatkan Rani. Beberapa minggu kemudian mereka benar-benar pindah. Rani begitu bahagia menemukan kontrakan kecil dekat kantornya. Bu, nanti sering main ya, biar tidak kesepian, katanya riang. Aku tersenyum menutupi gemuruh dadaku. Tentu nak, hari pindahan itu terasa pahit sekaligus melegakan. Aku membantu mengemas barang-barang mereka. Dimas sesekali menatapku. Tatapan penuh makna seolah berkata bahwa kami tahu sesuatu pernah ada. Dan kami memilih mengakhirinya. Saat mobil mengangkut barang terakhir, aku berdiri di depan rumah. Rani melambaikan tangan penuh semangat. Dimas menunduk sebentar sebelum tersenyum pada istrinya. Dadaku terasa sesak. Aku tahu, mulai hari itu, aku akan kembali sendiri. Tidak ada lagi obrolan sore di teras. Tidak ada lagi bahu hangat tempatku bersandar saat takut. Semua itu, tinggal kenangan yang perlahan harus kutelan sendirian. Malam itu rumah terasa sepi seperti dulu. Aku duduk di ruang tengah menatap kursi yang biasanya ditempati Dimas. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Namun kali ini bukan hanya karena kesepian, tetapi juga kelegaan. Aku berhasil menahan diriku dari kehancuran yang lebih besar. Aku berhasil menjaga rumah tangga anakku, meski harus mengorbankan perasaanku sendiri. Kesunyian itu terasa perih, tetapi juga menyadarkanku tentang arti cinta. Aku sadar. Cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta justru berarti berkorban, melepaskan, dan menjaga orang yang kita sayangi tetap bahagia meski kita sendiri harus menanggung sepi. Aku memilih jalan itu demi Rani. Demi keluarga kecil yang hampir hancur tanpa pernah mereka sadari. Dan meski hatiku remuk, aku tahu aku sudah mengambil keputusan yang benar. Hidupku akan kembali sunyi. Tapi aku siap menjalani lagi. Malam-malam berikutnya, aku belajar berdamai dengan kesunyian. Setiap ruang rumah mengingatkanku pada Dimas. Namun perlahan bayangannya memudar. Aku kembali menjalani hari sebagai mawar. Perempuan sederhana yang pernah hampir terseret perasaan terlarang. Kini aku tahu, tidak semua rasa harus tumbuh menjadi kenyataan. Beberapa rasa hanya ditakdirkan menjadi pelajaran. Dan aku rela menanggung sepi sekali lagi. Tamat.